Jumlah kementerian pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih dibahas. Sebelumnya Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut komposisi kementerian akan berjumlah antara 44 hingga 46 kementerian. Silaturahmi antara Prabowo dengan partai-partai politik pun gencar dilakukan. Jumat 11 Oktober, Partai Keadilan Sejahtera menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Apa yang dibahas dalam pertemuan PKS dengan Prabowo dan bagaimana posisi PKS dalam kabinet Prabowo Gibran ke depan? Kita akan bahas bersama dua narasumber, ada juru bicara PKS Muhammad Khalid dan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat sore Bang Khalid, selamat sore Kang Ujang. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Khalid dulu, berhubung kita hanya punya waktu 15 menit nih. Langsung saja Bang Khalid, rombongan PKS kemarin menemui Prabowo di Kertanegara nih. Kita tanya langsung, kita konfirmasi ulang, apakah betul pertemuan itu untuk membahas bagi-bagi jatah kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran, Bang Khalid? Pertama, pertemuan pimpinan PKS dengan Pak Prabowo itu sudah sering dilakukan sebenarnya, tapi tidak dipublikasikan. Dan karena hubungan Pak Prabowo dengan PKS ini kan memiliki sejarah yang panjang. 2014 PKS mendukung, 2019 juga PKS mendukung. Hanya di 2024 kami berbeda jalan. Dan pertemuan kemarin itu adalah pimpinan PKS memenuhi undangan dari Pak Prabowo. Karena memang beberapa kali ingin pertemuan, tidak ketemu jadwalnya, dan kemarin jadwalnya cocok dan Pak Prabowo mengundang pimpinan PKS hadir di kediaman Bapak Prabowo. Ya, banyak hal yang didiskusikan. Pertama, selain memang kalau bahasa Pak Prabowo, PKS dengan Pak Prabowo ini kan dulu sekutu, bahkan bukan hanya sekutu tapi segajah dalam konferensi pers kemarin ya. Jadi memang ada memori-memori perjuangan yang dulu kita lakukan bersama di dua pilpres di 2014 dan 2019. Kemudian yang kedua, PKS tentu menyampaikan doa dan dukungan kepada Bapak Prabowo. Semoga yang pertama pelantikan berjalan dengan sukses dan lancar, dan yang kedua pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan beliau berjalan dengan sukses. Itu yang disampaikan oleh pimpinan PKS. Secara spesifik PKS juga mengapresiasi dan sangat senang dengan kiprah Pak Prabowo walaupun belum dilantik sebagai presiden. Beliau hadir di forum-forum global, forum-forum internasional, dan pimpinan PKS menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi Muslim terbesar di dunia memiliki peran besar dalam melakukan diplomasi, khususnya dalam menyampaikan memenuhi perannya sebagai negara Muslim terbesar. Salah satunya dalam isu perdamaian di Palestina, dan itu disampaikan secara khusus oleh pimpinan PKS kepada Pak Prabowo. Saya mau ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang, pertemuan antara PKS dan Prabowo disebut sebagai silaturahmi ya. Tadi sudah dikatakan oleh Bang Khalid, diundang Prabowo lalu datang begitu. Ini adalah pertemuan sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden begitu. Adakah Anda melihat ada tendensi PKS meminta jatah kursi menteri di kabinet yang baru nanti, Bang Kang Ujang? Ya, pertemuan yang menarik ya, bukan saja mengkonfirmasi soal dukungan PKS kepada komitmen kebangsaan, kenegaraan pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi juga ya kemungkinan mendiskusikan masalah kabinet. Ya, saya dengar-dengar PKS dapat satu gitu. Saya dengar-dengar ya, tapi tidak tahu apakah memang benar atau tidak, karena yang berhak, yang mengetahui persisnya soal tadi formasi kabinet dari partai mana, berapa jumlahnya, tentu Pak Prabowo. Ya, kalaupun seandainya nanti dapat dua, ya alhamdulillah. Satu pun saya rasa harus diterima oleh PKS, karena bagaimanapun PKS kemarin bukanlah menjadi bagian dari koalisi Indonesia Maju. Dan saat ini ya sangat jelas, sangat clear adalah menjadi bagian, makanya disebut Kim Plus. Ya, plusnya itu ya salah satunya ada PKS. Tapi saya meyakini ya ini adalah sebenarnya sesuatu yang bagus dari Pak Prabowo. Komunikasi yang dilakukan menjelang atau sebelum pelantikan. Karena nanti tidak ada lagi tuh pemanggilan-pemanggilan menteri ketika Pak Prabowo sudah dilantik. Jadi memang saat ini, silaturahminya saat ini, pemanggilan-pemanggilan calon menteri pun sudah dilakukan kan, ada yang dipanggil ke Hambalang. Jadi saya melihat ini bagian daripada
saling dukung satu sama lain ya, saling support antara PKS dengan Pak Prabowo. Dan saya meyakini ini adalah penting bagi kepentingan bangsa dan negara. Karena kita tahu bahwa selama 10 tahun banyak minus-minus, ya, banyak kekurangan-kekurangan pemerintahan Jokowi Maruf Amin yang harus ditambal, gitu, yang harus diperbaiki oleh Pak Prabowo. Dan itu menjadi tantangan besar dan berat. Oleh karena itu situasi koalisi pun, situasi politik pun harus stabil. Nah dalam konteks stabilitas itu ya maka wajar jika Pak Prabowo menginginkan koalisinya katakanlah full ya, the dream team ataupun kabinetnya pun kabinet yang dianggap gemuk, yang dianggap bisa menyelesaikan soal-soal kebangsaan ke depan begitu. Ya, Kang Ujang, tapi yang datang itu kan ada beberapa ya pejabat-pejabat di PKS ya. Ada Ahmad Heriawan, kemudian Abu Bakar Al-Habsyi, kemudian juga ada Jazuli Zuwaidi dan ada juga Salim Segaf. Jangan-jangan nama-nama ini memang salah satu atau di antara mereka ada yang memang akan duduk di kabinet Prabowo Gibran. Anda melihatnya seperti apa membaca situasi ini, Kang? Ya ini full tim ya, full tim Dewan Suronya ada gitu ya. Ya. PLT Presiden PKS-nya ada, Sekjennya juga ada. Nah ini bagian kalau menurut hemat saya ya, tadi silaturahmi politik yang tentu menjadi bagian daripada tadi ke depan untuk saling bersatu, saling mendukung, saling mensupport. Apakah tadi jatah PKS itu diberikan dari nama-nama yang hadir? Saya tidak tahu ya, karena tentu yang tahu hanya Prabowo dan Tuhan. Karena saya melihat apa yang dilakukan Prabowo adalah akan membangun sebuah format kabinet yang berbeda dengan Jokowi. Walaupun memang isinya tetap masih dari bagian daripada partai politik. Tetapi tadi Ketua Umum Partai diingatkan untuk merekomendasikan kader-kader yang punya integritas, gitu, punya kapasitas, punya loyalitas. Lalu di saat yang sama juga dianggap atau tidak boleh korupsi atau tidak boleh main-main di APBN maupun APBD. Jadi saya sih melihatnya bahwa soal nama-nama apakah yang hadir ini nanti menjadi salah satu menteri di kabinet Prabowo Gibran, saya jujur tidak tahu ya, karena itu hak dari Pak Prabowo gitu. Ya. Bang Holid, September lalu ini Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf angkat bicara ya soal keputusan PKS tidak lagi menjadi oposisi di pemerintahan mendatang. Apakah PKS punya target untuk mendapatkan jatah kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran, Bang Holid? PKS menyerahkan sepenuhnya terkait menteri itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Jadi yang kita sampaikan dalam pertemuan adalah tentang nilai-nilai, tentang misi perjuangan, tentang Indonesia ke depan. Dan tentu PKS ketika kita mendukung dan mendoakan agar pemerintahan ke depan itu sukses, kami berharap bahwa kebersamaan itu akan kita perjuangkan nanti di level eksekutif. Jadi kita melihat kebersamaan, soliditas, stabilitas politik ke depan semakin penting. Dalam diskusi kemarin pimpinan PKS dan Pak Prabowo, tantangan dunia global, sisi ekonomi, geopolitik, pertahanan, keamanan itu begitu luar biasa. Itu kompleks, sehingga persatuan, konsolidasi, dan stabilitas politik di dalam negeri sangat penting. Dan PKS insya Allah siap akan mendukung dan menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo. Ya, Bang Holid, ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar ya, Sekjen DPP PKS Abu Bakar juga pernah menyebut PKS tidak menargetkan apa-apa di pemerintahan Prabowo Gibran, namun yakin jika PKS akan berperan dalam pemerintahan. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat, peran atau posisi apa yang dimaksud PKS akan berperan dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Bisa apa saja, tidak harus melulu dalam kementerian begitu, Bang Holid? Tentu yang bisa meramu formulasi ke depan itu adalah Bapak Prabowo sebagai Commander in Chief yang memimpin bangsa ini ke depan. Dan apa yang disampaikan oleh PKS adalah terkait misi tadi, platform perjuangan, nilai-nilai perjuangan, dan apa yang kemudian perlu ditekankan. Kemarin disebut secara spesifik adalah tentang perjuangan diplomasi perdamaian untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan Pak Prabowo sangat antusias sekali ketika beliau berbicara tentang perdamaian di Palestina. Dan kami dalam sisi itu kami sejalan, senafas perjuangan dengan Bapak Prabowo. Ya, Kang Ujang, Sufmi Dasko ini mengatakan belum ada nama calon menteri yang disodorkan ke Prabowo. Kemudian pertemuan kemarin baru memberi
kriteria saja. Salah satunya mengikuti fit and proper test sebelum tatap muka langsung dengan Prabowo. Nih kira-kira nih hanya yang memenuhi kriteria tentunya ya yang akan duduk di kursi menteri begitu. Seberapa besar kesempatan untuk PKS bisa duduk di kursi menteri pada pemerintahan Prabowo Gibran? Menurut Kang Ujang gimana nih melihatnya? Ya kan begini, dalam politik itu kan ada istilah power sharing. Berbagi kekuasaan dan wajar ketika berkoalisi mendapatkan jatah menteri. Itu sebuah keniscayaan saja, imbas dari saling support, saling dukung yang sering saya katakan. Oleh karena itu kalau saya katakan ya PKS sangat besar, bahkan 99% masuk kabinet. Cuma memang apakah 1-2 kursi, kalau saya dengar-dengar sih kalau 1 kursi pun alhamdulillah katanya. Oleh karena itu tadi Pak Dasko mengatakan belum nama disodorkan sebelum bertemu. Jadi memang PKS mungkin punya etika politik ya, bertemu langsung Prabowo baru menyodorkan nama. Itu adalah lebih elegan, lebih bagus dibandingkan harus dengan perantara begitu. Karena PKS bagaimanapun kan partai menengah, bahkan partai yang besar ya, tentu dalam konteks berkoalisi dengan Prabowo punya kepentingan-kepentingan ke depan. Artinya kepentingan itu bukan hanya kepentingan konstituen, bukan hanya pemilih, tapi kepentingan bagaimana bisa menjaga bangsa, bagaimana tadi bisa soal isu Palestina bisa diselesaikan gitu. Itu kan bagian isu-isu yang memang menjadi concern PKS dari dulu hingga saat ini. Jadi saya meyakini kalau soal dapat jatah, dapatlah. Entah 1, entah 2 ya itu harus ikhlas ridho diterima oleh PKS ya. Karena bagian kalau sudah berkoalisi ya dampaknya dapat kursi menteri kira-kira begitu. Ya. Terakhir ke Bang Holid, jika nantinya ternyata PKS tidak mendapatkan jatah kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran, apa yang akan PKS lakukan? Ya, tentu ini tidak berandai-andai ya, itu kan di luar domain kita. Karena domain penentuan kabinet itu ada di presiden terpilih. Dan secara jelas, eksplisit kemarin pimpinan kami menyatakan bahwa PKS siap mendukung dan menyukseskan pemerintahan Bapak Prabowo. Itu saja sikap PKS. Ya, tapi kemungkinan bakal ada yang duduk lah ya dari PKS di kursi menteri. Diaminkan. Ya, kita serahkan kepada Bapak Prabowo. Kalau diminta, kita siap akan menyiapkan kader terbaik. Baik, terima kasih banyak atas perbincangan singkatnya Jubir PKS Bang Holid Muhammad Holid dan juga Kang Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.